3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Proyek SITI akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko proyek teknologi informasi. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama Keken Juliani, yang kedua Hamidah, yang ketiga Sifani Rizpanila, yang keempat Ratna Syafitri, dan yang kelima Yana Nobitasari. Materi yang pertama yaitu deskripsi. Manajemen risiko proyek teknologi informasi yaitu dilakukan untuk mengestimasikan seberapa besar risiko keberhasilan sebuah proyek sistem informasi. Lalu, statistik menunjukkan bahwa pada kenyataannya lebih banyak proyek pengembangan sistem informasi yang menemui kegagalan dibandingkan dengan yang berhasil memenuhi sasaran. Lalu, ada pula penyebab utama kegagalan tersebut, yaitu terletak pada ketidakmampuan manajer proyek dalam mengelola isu-isu risiko dalam proyek yang bersangkutan. Yang kedua, pentingnya manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek merupakan seni dan ilmu dalam mengidentifikasikan, analisa, dan merespon kemungkinan risiko selama proses proyek berjalan. Lalu, manajemen risiko juga seringkali terabaikan dalam sebuah proyek. Nah, tapi sebenarnya manajemen risiko itu dapat membantu mengembangkan sebuah estimasi yang realistis. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sifani Rizpanila. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi risiko reaktif versus proaktif. Strategi risiko reaktif, yaitu tim pengembang sistem tidak berbuat apa-apa di seputar risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi, dan baru kemudian tim tersebut melakukan aksi untuk membetulkan masalah itu dengan cepat. Yaitu ada yang proaktif. Kalau yang proaktif ini memikirkan risiko sebelum kerja teknis diawali. Risiko potensial diidentifikasi, diprobabilitas, dan pengaruh proyek diperkirakan, dan diprioritaskan menurut kepentingan. Lalu, risiko pengembangan sistem. Banyak perdebatan mengenai definisi yang tepat untuk risiko pengembangan sistem. Secara umum, risiko selalu melibatkan dua karakteristik, yaitu yang pertama ketidakpastian. Kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkinnya terjadi. Yang kedua yaitu kerugian. Bila risiko terjadi, maka realita kerugian tentu pasti akan terjadi. Lalu, proses manajemen risiko proyek. Dalam manajemen risiko ada 6 hal yang perlu diketahui, yaitu ada risk management planning, yaitu memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Yang kedua, risk identification, yaitu menentukan atau mengidentifikasikan risiko-risiko yang dapat berdampak pada proyek. Yang ketiga, qualitative risk analysis, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan peluang dan dampak terjadinya risiko tersebut. Yang keempat, quantitative risk analysis, yaitu estimasi secara numerik efek daripada risiko pada tujuan proyek. Yang kelima yaitu risk response planning, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk dapat mencapai tujuan proyek. Dan yang terakhir yaitu risk monitoring and control, memonitor risiko-risiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses berlangsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Keken Juliani. Faktor umum risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek. Yang kedua, gagal mendapatkan komitmen pemakai atau pelanggan. Ketiga, kesalahpahaman pengertian dalam kebutuhan proyek. Yang keempat, kurangnya keterlibatan pemakai. Yang kelima, gagal dalam mengolah harapan pemakai akhir. Keenam, terjadinya perubahan skop dan tujuan. Ketujuh, kurangnya pengetahuan dan skill pada anggota tim. Kedelapan, teknologi baru. Kesembilan, kurangnya staf. Dan yang terakhir yaitu konflik akan kepentingan. Tipe kegagalan. 5 tipe kegagalan yang mendominasi kasus pelaksanaan proyek. Yang pertama, gagal dalam mencapai target yang diinginkan karena kesulitan dalam tahap implementasi. Yang kedua, kebutuhan biaya implementasi yang lebih besar daripada yang telah dianggarkan dan dialokasikan sebelumnya.
Ketiga, waktu implementasi yang jauh lebih lama daripada yang direncanakan. Keempat, kinerja sistem yang secara teknis jauh daripada yang diharapkan. Kelima, sistem yang tidak kompatibel dengan pilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Dimensi risiko. Dimensi risiko pelaksanaan proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu ukuran dan batasan proyek. Semakin besar ukuran proyek, akan semakin besar risiko yang harus dihadapi. Yang selanjutnya yaitu penguasaan teknologi. Semakin tinggi kompetensi dan keahlian para anggota proyek terhadap teknologi yang digunakan dalam proyek, akan semakin kecil risiko yang harus dihadapi. Dan yang terakhir yaitu struktur proyek. Dikatakan memiliki struktur apabila target output yang ingin dihasilkan tidak berubah sejalan dengan dinamika lingkungan di mana sistem informasi tersebut berada. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sampel Probability Impact Matrix. Probability Impact Matrix merupakan suatu metode pendeteksi risiko pada suatu proses yang bertujuan untuk menentukan daerah prioritas risiko. Terdapat 5 tingkatan pengendalian risiko. Setiap tingkatan memiliki level risiko dan tindakan yang berbeda. Pada level risiko 1, dengan besaran risiko 1-5, berarti tidak diperlukan tindakan. Level risiko 2 dengan besaran risiko 6-11, berarti diambil tindakan jika diperlukan. Level risiko 3 dengan besaran risiko 12-15, yaitu diambil tindakan jika sumber daya tersedia. Level risiko 4 dengan besaran risiko 16-19, yaitu diperlukan tindakan untuk mengelola risiko. Dan level terakhir yaitu level risiko 5 dengan besaran risiko 20-25, yaitu diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko. Dari sumber Badan Standarisasi Nasional 2018. Tingkat risiko. Tingkat risiko pelaksanaan proyek sistem informasi. Dari beberapa jenis tersebut, terlihat bahwa risiko relatif tinggi harus dihadapi bagi mereka yang terlibat pada proyek-proyek sistem informasi yang melibatkan pemanfaatan teknologi tinggi. Sebaliknya, risiko yang relatif rendah akan dihadapi jika hanya melibatkan teknologi yang tidak begitu kompleks. Risiko tertinggi merupakan konsekuensi tim proyek yang terlibat dalam proyek berteknologi tinggi, dengan ukuran proyek berskala besar dan tidak terstruktur atau dinamis. Sementara risiko terendah terdapat pada proyek sistem informasi yang tidak menggunakan teknologi tinggi, berskala kecil dan terstruktur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yana Nopitasari. Baiklah, selanjutnya adalah contoh proyek. Contoh proyek pada low structure, low technology, yaitu spreadsheet support for budgeting. Untuk high structure, low technology, yaitu manufacturing inventory control. Untuk contoh low structure, high technology, yaitu online graphic support for advertising copy. Dan untuk high structure, high technology, yaitu expert system bond trading. Selanjutnya, faktor risiko biaya. Untuk melakukan risiko biaya dapat menggunakan metode analisis biaya manfaat. Terdapat dua aliran kas, yaitu yang pertama aliran kas masuk atau cash inflow, di mana aliran kas masuk terjadi dari manfaat yang dihasilkan oleh investasi, yaitu keuntungan bersih sesudah pajak ditambahkan dengan depresiasi. Yang kedua, aliran kas keluar atau cash outflow, di mana aliran kas keluar terjadi karena pengeluaran uang untuk biaya investasi. Selanjutnya, metode analisis biaya manfaat. Ada beberapa metode untuk melakukan analisis biaya manfaat untuk mengurangi risiko pada sebuah proyek. Yang pertama ada payback period, atau metode periode pengembalian, yaitu suatu pengembalian modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan oleh para investor return on investment, ROI, atau metode pengembalian investasi.
yaitu rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Selanjutnya, metode ketiga yaitu Net Present Value, NPV, atau metode nilai bersih saat ini. NPV yaitu selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dan metode terakhir yaitu Internal Rate of Return, IRR, atau metode tingkat pengembalian internal. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi mengenai manajemen risiko proyek teknologi informasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.